Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. الحمد لله وإن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على رسوله الكريم رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. معاشر المسلمين جمع خطبة جمعة رحمكم الله. Alhamdulillah, tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan kenikmatan yang tidak bisa kita hargai seperti nikmat iman dan Islam. Nikmat masih dimampukannya kita untuk beribadah. Betapa banyak orang di luar sana yang mungkin lebih sehat dari kita, memiliki waktu yang lebih luang dari kita, namun belum Allah berikan kemudahan untuk ibadah. Yang selanjutnya pun semoga kita diberikan kenikmatan untuk merasakan manisnya dan nikmatnya ibadah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib dan umumnya kepada para jamaah, marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang dapat menumbuhkan amal saleh yang nyata sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sering mendengar sebuah ayat innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar yang bagaimana? Karena pada hakikatnya dalam kehidupan ada baik dan buruk, itu kedua-duanya adalah sabar. Meskipun dalam sebuah hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan semua perkara orang-orang yang beriman itu. Kenapa? Idza massathu sarra syakara fakana khairul lah. Jika dia diberikan kenikmatan, kebahagiaan, hal yang merujuk kepada keberhasilannya, kemudian dia bersyukur, maka ini baik baginya. Wa idza massathu dharra sabara fakana khairul lah. Dan kalaupun dia diberikan ketidaknikmatan, kegagalan, ya, maka dia bersabar, maka sejatinya ini baik untuknya. Meskipun pada hakikatnya kedua hal tadi bisa kita ilustrasikan dengan kesabaran. Orang yang baru menikah, belum diberikan keturunan, dia bersabar. Toh sudah diberikan keturunan pun dia bersabar. Mampu atau tidak dia mengemban amanah sebagai orang tua. Punya pekerjaan, bersabar. Tidak punya pekerjaan pun bersabar. Apakah dia mampu dengan pekerjaannya bersabar untuk bisa mengalahkan
pekerjaannya demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah berikan rezeki berupa harta yang cukup, itu pun sabar. Allah berikan keterbatasan dalam rezeki harta, itu pun bersabar. Berapa banyak orang yang tidak sabar ketika diberikan keberhasilan oleh Allah, diberikan harta yang banyak, justru disitulah dia terkena dengan ujiannya. Maka dalam hadis arba'in disebutkan bahwa as-sabru diyaun, sabar itu adalah dia, yang dalam Al-Quran dia itu diibaratkan cahaya matahari, berbeda dengan cahaya bulan yang tidak panas, tidak menyakiti kepada orang yang melihatkannya, tapi cahaya matahari itu kita lihat panas, membakar. Kenapa? Karena beda dengan sifat yang lain. Sabar itu ketika kita mampu melewatinya, dia membakar apa yang ada dalam hati kita. Ada kalanya kita tidak kita mampu bersabar dalam satu hal, tapi jatuh pada hal yang lain. Kita tahu bahwa tingkatan sabar itu menjadi 3 macam. As-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Bahkan Allah sampaikan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melakukan salat dan ajarkan kesabaran untuknya. Berapa banyak orang yang gagal dalam ketaatan kepada Allah karena tidak mampu dengan sabarnya. Kita yang dalam melakukan perjalanan mampu melawan rasa keinginan kita, bersabar menahan sejenak, kita berhenti untuk masuk ke dalam masjid. Untuk apa? Ruku dan sujud kepada Allah. Kita yang diberikan kebebasan oleh Allah setahun lamanya, bebas mau apa saja, makan menikmati apa saja, diminta oleh Allah bersabar sebulan, sebentar saja. Dari 12 bulan Allah minta 1 bulan saja. Berapa banyak orang yang tidak mampu bersabar untuk itu. Yang kedua, wasabru 'alal ma'siyah, sabar untuk menahan diri agar tidak bermaksiat. Ini pun butuh kesabaran. Tidak sedikit orang yang tergoda karena maksiat-maksiat yang ada di sekelilingnya. Maka penting dan perlu bagi kita dengan siapa kita bergaul. Ar-rajulu 'ala dini khalilih, seseorang sangat bergantung kepada khalil, kepada kawan-kawannya. Falyanzur ila man yukhalil, maka perhatikan dengan siapa dia bergaul. Kita sangat bergantung pada circle yang ada di tengah-tengah kita. Kalau circle itu baik, mampu menahan dari segala yang buruk, insya Allah kita pun mampu menahannya. Tapi bayangkan jika kita ada ke dalam keadaan lingkungan yang buruk, perkawanan yang buruk, tempat kerja yang buruk, bisa jadi kita harus melawan dengan penuh kesabaran agar berada pada jalur yang tepat. Inilah hasil daripada sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Bukan berarti selama ini jalan kita bengkok, bukan. Tapi ada kalanya kita yang sudah lurus, jujur, amanah, tiba-tiba dihantam dari kanan kiri kita bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk keluar dari jalurnya. Seorang pedagang yang selama ini jujur, tiba-tiba didekati oleh orang-orang yang selama ini tidak jujur. Disampaikan bahwa kenapa begitu sabarnya untuk berada pada garis-garis ketidakcukupan, ya. Maka pada akhirnya kalau dia tidak bisa menjaga kesabarannya, maka satu saat dia akan tergelincir. Dan yang ketiga, sabar terhadap musibah atau takdir yang dikatakan tidak baik untuk kita. Karena kita melihat dalam rukun iman, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih, iman kepada takdir yang baik ataupun buruk dari kacamata kita. Ingat, tidak akan ada takdir yang buruk di mata Allah. Kitalah yang menilai keburukan itu. Semuanya pasti baik di mata Allah. Semuanya pasti baik di mata Allah. Hanya kita yang menilai itu buruk. Kita lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam diberikan sakit yang luar biasa. Kalau dengan kacamata manusia ini pasti buruk. Tapi ternyata Allah meminta, Allah melihat sejauh mana kesabaran dari Nabi Ayyub alaihissalam. Maka bagi orang-orang yang mampu menahan ini, ada sebuah kalimat indah yang nanti disampaikan oleh para malaikat. Dimulai dari sebuah ayat, Allah sampaikan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 dan 22 sampai 24. Pertama, di ayat yang ke-22, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim
dan bagi mereka yang mampu menahan kesabarannya demi menuju kepada wajh Allah, sabarnya karena Allah. Dan mereka yang mendirikan salat, mereka menginfakkan sebagian rezekinya sirran wa alaniyatan, sampai nanti di ujung ayatnya, di ayat 24 ada malaikat yang mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan bagi kalian disebabkan kesabaran yang selama ini kalian lakukan di dunia. Maka para hadirin, hasil keindahan daripada berbuat sabar adalah tempat terindah yang tidak pernah kita bayangkan. Dan sabar bukan berarti nanti kita kalah. Ketika kita melepaskan, memaafkan orang, mengalah untuk meminta maaf, bukan berarti kita kalah. Tapi justru kita sedang melakukan sesuatu hal yang di mata Allah istimewa, yaitu bersabar. Bahkan para nabi-nabi yang istimewa pun sampai diberikan tingkatan yang lebih tinggi yang disebut ulul azmi. Kenapa? Karena sebuah tingkatan kesabaran yang berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mampu menahan kesabaran, dan Allah jadikan kesabaran itu sebagai cahaya dalam diri kita, sehingga kelak nantinya kita disambut oleh malaikat yang mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, dan kita berada pada tempat yang indah yang tidak kita bayangkan sebelumnya, jannatun na'im, disebabkan kesabaran kita. Barakallahu wali wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.